Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas soal masih dengan kimia anorganik, ya, kimia anorganik yang pertama. Dan kita akan bahas untuk soal di modul ketiga, di mana di modul ketiga ini terkait dengan sepertinya terkait dengan asam basa, kemudian terkait dengan reaksi redoks, dan juga ada hubungannya dengan yang namanya senyawa kompleks, ya. Oke, so kita langsung mulai dari nomor satu, asam konjugasi, ya. Asam konjugasi dari H2PO4 itu adalah apa? Jadi gini, untuk asam basa konjugasi itu paling gampangnya adalah ini saya anggap ada di tengah. Ini adalah kondisi netral. Ya, ini kondisi netral yang dimana dia bukan asam, bisa jadi asam, bisa jadi basa. And then biar ketika ketika dia mendapatkan satu H plus, maka di sebelah kanannya ini akan menjadi asam, atau mungkin ini saya bikin pasangannya aja ya. Kalau dapat satu H plus, maka di sebelah kanan ini asam dan di ini akan menjadi basa. Sedangkan kalau misalnya dia kehilangan atau mungkin dia memberikan satu protonnya, maka yang terjadi adalah di sini akan menjadi basanya dan yang di netral ini akan menjadi asamnya. Seperti itu. Contohnya ya, misalnya kita bahas adalah HSO4 min. Ketika mendapatkan satu H plus, maka dia akan menjadi H2SO4, dan kalau dia kehilangan satu H plusnya adalah SO4 2 min. Nah, begitu juga ya. Nah, tapi nggak semua ya, posisinya itu bisa ke kiri ataupun juga ke kanan. Ada yang juga ada yang cuma bisa ke kanan. Nah, kalau misalnya dia posisinya ada di tengah dan bisa ke kiri ataupun sebelah kanan, ya, alias dia bisa asam dan basa sekaligus, ya. Kalau bisa dua-duanya, bisa asam atau basa, maka itu adalah amfoter. Ya, amfoter yang dimana berarti dia bisa bertindak sebagai asam dan bisa bertindak sebagai basa. Contohnya lagi adalah H2O. Nah, H2O ini kalau nambah satu H plus jadinya adalah H3O plus, yang artinya berarti H2O ini akan bertindak sebagai basa dan H3O plus ini akan bertindak sebagai asam. Tapi H2O ini juga bisa jadi asam. Kalau dia kurang satu H plus berarti hanya cuma satu, jadi OH. Nah, jadi OH min. Nah, tapi ingat, definisi perbedaan asam sama basa di sini itu harus beda 1 H. Jadi kalau beda hanya sampai 2, of course itu udah nggak bisa, ya. Nah, contoh lagi, NH3. Kalau nambah 1 H plus jadi NH4 alias ion amonium, dan kalau dia kekurangan jadi NH2 min. Nah, kalau Cn min itu ada di sini karena ini HCN. Kenapa kok dia nggak bisa ke kiri? Karena di sini udah nggak ada hanya. Siapa yang mau dilepas lagi? Nah, jadi kalau kasusnya kayak gini, Cn-nya udah pasti basa, HCN-nya pasti asam. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia masih punya H dan kemungkinan dia masih bisa bertambah dan masih bisa berkurang, biasanya dia nanti akan bersifat amfoter. Oke, tapi emang nggak semuanya, karena bisa jadi ketika dia berkurang itu ionnya emang nggak ada beneran, ya. Oke, so nomor satu, Cn ini Cn min ya, ada minnya. Asam konjugasi berarti asamnya, berarti Cn min alias ini berarti ini basa semua ya. Kalau misalnya ditambah satu H plus, jadinya apa? HCN. Kemudian H2PO4 min, dia akan bertambah satu H plus, jadinya adalah H3PO4. Dan ini H3PO4 ini di sini min 2 minnya nggak ada ya, ini typo ini. Harusnya kalau emang ada, ya palingan apa namanya H3PO4. Kalau emang ada yang 2 min itu ya ini HPO4 2 min. Oke. Nah, terus lanjut lagi nih. PO4 dikurangin lagi satu hanya jadi PO4 3 min. Oh, ya kan?
Jadi ada beberapa yang emang nggak cuman satu begini, dia bisa sekaligus kayak misalnya kan ini HPO4 2 min. Jadi di sini H2PO4 min. Di sini ada H3PO4, di sini ada PO4 3 min. Ya, cuman kalau kita lihat ternyata ini nggak pakai ke sini, biasanya jarang. Biasanya yang dihubungkan tuh begini nanti jadinya. Ya. Oke, so nomor 1 jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk nomor 2, reaksi di bawah ini yang dapat berlangsung. Oke, untuk yang A, HCl tambah HS menjadi H2S ditambah dengan ClO2 min. Oke, misalnya kita anggap ini reaksinya benar, nggak ada typo, of course di sini udah salah. Salahnya di mana? Ini pasti dipasangin sama ini. Oke, make sense, beda H2H. Tapi ini sama ini nggak nyambung. Jadi udah pasti salah reaksinya. Kemudian untuk yang B, NH4 plus tambah HS min. Nah, ini berarti HS min ya. Nah, terus menjadi H2S ditambah sama NH3. Nah, ini kita cek dulu ya, bisa apa enggak. Nah, oke, ini bisa. Oke, ini bisa. Oke, aman. Berarti ini lulus tahap pertama. Karena daripada capek-capek ngecek ini apa namanya dia asam atau basa, tapi kalau emang secara reaksi udah nggak masuk akal, ngapain gitu kan? Ngecek semuanya, maksudnya ngecek langsung ke asam basa. Kita aja kayak begini aja dulu. CH4 tambah OH min menjadi yang namanya CH3 min tambah H2O. Nah, ini oke, benar. Tapi ada salah di sini. Karena tidak bisa CH4 jadi CH3 min, nggak bisa. Ya, nggak bisa. CH4 itu nggak bisa jadi CH5 plus ataupun CH3 min. Itu udah sesuatu yang salah. Yang D, HNO2. Ini harusnya ada minnya. Terus abis itu tambah OH min menjadi NO2 tambah dengan H2O. Sorry. Ini HNO2 ini nggak ada minnya ya, karena HNO2 itu adalah asam nitrit ya. Oke, ini bisa OH min jadi H2O bisa ya. Emang ada. Tapi HNO2 sama NO2-nya ini udah jelas banget salah. Ya. Kalau emang misalnya dia kekurangan jadi HNO2, yang benar ini di sini adalah NO2 min. Ya, harus ada minnya. Ya. Jadi kalau misalnya yang di opsi D itu salahnya adalah di NO2-nya nggak pakai min. Kalau yang C udah pasti jelas salah reaksinya. Kalau yang A, kalau misalnya ini adalah harusnya mungkin kalau mau ya Cl min, itu masih possible. Ya, itu masih possible. Oke. Nah, kalau untuk yang B bagaimana? Bagaimana terkait dengan asam basanya? Ya, coba kita cek dulu. HS min menjadi H2S tambah NH3. Berarti yang akan dihubungkan adalah NH4 dengan NH3. Seperti ini. Oke, wait dulu. NH4 sama NH3 karena sama-sama ada NH-nya dan bedanya cuma 1, dan HS min dengan H2S. Nah, ingat kalau misalnya ngasih atau berarti kan gini ya. Kalau dapat berarti dia basa dan ujungnya nanti jadi asam. Karena ingat asam ini adalah donor ya. Asam ini adalah donor proton. Coba to make sure aja. Ya, asam adalah donor proton ya, ingat. Asam adalah donor H+. Donor H+. Sedangkan basa itu adalah akseptornya atau penerimanya. So berarti kalau emang kita mau pakai skema yang kayak gini gitu ya, berarti bisa kita katakan terdapat laju nih dari NH4+ dikasihkan dengan H plusnya bergerak dari NH4+ dikasih ke HS, jadi HS minnya jadi H2S dan NH4+nya jadi NH3. Nah,
Tapi bisa juga dibalik. NH3 sebenarnya mendapatkan proton dari si H2S, sehingga H2S-nya ini terhilang atau kehilangan satu protonnya menjadi HS- dan NH3-nya menambah satu proton jadi NH4+. Ya udah, donornya asam. Ya udah, berarti NH4+ ini akan bertindak sebagai asam. Dan terbukti ya, NH4+ di sini asam. NH3-nya jadi basa. Nah, oke, ini jadi basa. Basa konjugasi berarti ya. Nah, atau misalnya basa aja juga nggak apa-apa. Nah, udah pasti asam di sini pasti basa. Dan terbukti HS-, oh di sini ada nggak? Oh nggak ada ya, ya udah. Karena nggak saya masukin contohnya. Berarti HS- ini bertindak sebagai basa dan karena sebagai akseptor ya. Dan H2S ini bertindak sebagai asam karena emang apa? Dia sebagai pendonor proton daripada si NH3. Nah, jadi kalau misalnya mau dideskripsikan asam basanya untuk yang B seperti ini. Kalau yang A, C, sama D udah jelas nggak bisa karena emang udah jelas salah banget reaksinya gitu. So, nomor 3 jawabannya adalah B. Dan nomor 3, dari persamaan manakah asam sulfat bertindak sebagai basa? Oke, berarti dia menambahkan 1H+. Gitu ya. Nah, ingat H2SO4 itu nggak selalu jadi asam. Karena bisa jadi di sampingnya lagi itu ada suatu reaksi lagi. Gitu loh. Jadi ini cuma beberapa contoh sebagian kecil aja ya. Nah, gitu. Oke. Mungkin nomor satunya saya hapus ya. Oke, ini juga saya hapus aja. Nah, oke. Jadi untuk nomor 3. Nah, mau nggak mau kita harus cek. Tapi sebenarnya juga kalau nggak tapi ingat ya, kayak tadi kita ngecek reaksi itu kalau asam basa, ingat beda 1H+ atau beda 1H. Kalau beda 2H udah pasti kita nggak usah ngecek, itu udah pasti salah ya. Oke, nomor 3 yang A, H2SO4 tambah 2H2O menjadi H3O+ tambah SO4 2-. Oke, ini benar H2O jadi H3O+. Akan tetapi ini salah. Karena HSO4 kalau emang dia mau plus atau minus, tapi ini bahkan minus ya. Harusnya di sini adalah HSO4- ya, ini yang benar. Ya, HSO4-. Nah, oke, jadi ini udah pasti salah banget ya. Oke, jadi nggak usah dicek, ini udah pasti salah. H2SO4 ditambah dengan H2S2O7 akan menjadi H3SO4+ tambah dengan HS2O7-. Kita cek reaksinya. Oke, ini beda 1H dan beda emang ini oke udah bener. Ini ke sini turun 1H dan jadi minus. Oke, bener ya. Ingat, suatu yang netral nambah satu proton jadi positif. Sesuatu yang netral kalau berkurang H+-nya atau berkurang satu positif jadi min. Begitu juga positif kalau dapat kalau misalnya yang negatif dapat yang positif satu, negatifnya cuma satu nih, dapat positif satu atau sebaliknya, maka dia akan jadi netral ya. Oke, yang B bisa kita lanjut, cuma nanti aja. Kita cek dulu, ini kita kasih jarak dulu. Nah, H2SO4 tambah H2O menjadi HSO4- tambah H3O+. Oke, kita cek dulu H2SO4, HSO4-, oke. H2O jadi H3O+, oke. Nah, yang penting yang mau kita hubungin ini sama ini atau yang ini sama ini beda 1H dulu aja. Mau dia naik atau turun ya nggak peduli, belakangan dulu aja itu. H2SO4 tambah CH3NH2 menjadi CH3NH3+ tambah HSO4-. Oke, untuk nomor yang D, oke, H2SO4 jadi HSO4-, oke. Ini kalau dia berkurang berarti ini harus bertambah. Oke. Nah, kita cross check lagi ya yang B sama yang C. HSO4 ini berkurang, pas ini bertambah, oke.
ini bertambah, ini berkurang. Oke. Nah, di sini kan HSO oke. Jadi sebenarnya kalau emang nggak mau rinci-rinci banget sebenarnya bisa dari soalnya. Katanya H2SO4 ini bertindak sebagai apa? Sebagai basa. Nah, berarti ingat tadi dia akan basa kalau akan berubah jadi asam kalau apa? Kalau kesininya nambah 1H plus. Nah, ya, nambah 1H plus. Jadinya pasti di sini langsung asam. Gitu, ya. Nah, jadinya kalau misalnya dia nambah 1H plus, maka yang di kiri jadi basa, yang kanan jadi asam. Ya udah, apa itu asamnya? H3SO4 plus. Ya udah, dari sini sebenarnya udah kelihatan. Mana yang H2SO4-nya jadi H3SO4 plus? Ya, yang B. Ya udah, jawabannya yang B. Nah, itu kalau mau versi cepatnya. Cuman kalau mau versi identifikasi satu-satu sekaligus juga belajar emang, ya udah kita hubungkan satu-satu. H2SO4 ke sini. Nah, terus habis itu ini H2SO2O7. Nah, terus ini juga sama. Apa namanya? Set ini ke sini. Wait, sorry. Dari sini ke sini. Oke. Terus dari sini ke sini. Nah, untuk HSO4 yang di sini set bertindaknya jauh ke sini. Nah, terus kemudian ini ke sini. Ya udah, kita lihat dulu pergerakan H plusnya kemana gitu ya. Kalau kita mau pakai definisi, asam itu adalah donor dan basa itu adalah akseptor. Ternyata gerak protonnya begini ya. Sorry. Gerak protonnya tuh begini, H plusnya. H2SO2O7 kasih H plusnya ke H2SO4 sehingga H2SO4 jadi H3SO4 plus dan H2S2O7 jadi HS2O7 min. Ini juga berarti kebalikannya ya. Nah, berarti ini begini. H plusnya. Ya udah, berarti udah ketebak banget mana ya. Ini adalah basa sebagai akseptor dan ini adalah asam. Nah, berarti di sini ini adalah asam dan ini adalah basa. Dan terbukti ya pas banget pasangannya kalau dipasangin ini basa, ini asam. Nah, udah pas. Oke, kalau yang D gimana nih? Nah, kalau yang D kebalik, H plusnya ke sini. Kalau ini dia begini H plusnya ya. Ya udah, berarti mana yang asam, mana yang basa? Yang basa adalah yang nerima. Berarti ini basa, ini basa. Sedangkan asam adalah yang ngasih. Berarti ini asam, ini asam. Ya udah, asam ketemu pas basa, basa asam ya kan. Pasti kalau emang dia bener reaksinya pasti pasangan begini. Kalau untuk yang D, pergerakannya gimana? Pergerakannya begini. Nah, kalau ini begini ya. Oke. Ya udah, mana yang basa, mana yang basa? Basa ini basanya di sini. Kemudian ini adalah asam, ini adalah asamnya ya. Bener kan, asam ketemu basa, basa ketemu asam. Nah, berarti kan dari sini nih kita tahu bahwa ini akan menjadi asam. Berarti kalau dia minus 1H plus, min 1H plus, sehingga apa? Yang awalnya dari HSO4 jadi HSO4 min. Begitu juga HSO4 ini akan menjadi basa ketika apa? Mendapatkan 1H plus jadi H2SO4. Gitu ya. Kadang ada beberapa senyawa yang emang dia nggak cuman 3 doang nih diretnya, bisa 4. Bahkan ada juga yang 2 doang. Cuman bisa nerima atau cuman bisa memberi. Nah, seperti itu ya. Oke, nomor 4. Nomor 4, dalam larutan air, spesies yang bertindak sebagai amfiprotik. Nah, oke. Untuk nomor 4, ya, si amfiprotik itu adalah amfoter, ya. Dia bisa jadi asam, dia bisa jadi basa. Nah, sekarang ini nggak perlu kita cek kayak gini karena emang nggak bahas reaksi. So, untuk 4 yang A, nah, SO4 2 min, nah, bisa nggak dia versinya ke kiri atau ke kanan? Nggak bisa. Dia cuma bisa ke kanan ya. Dia nambah 1H plus. Sehingga jadi apa? Jadi
HSO4-. Oke. Nah, kalau yang B, HNO3. Nah, HNO3 bisanya kemana? HNO3 itu bisanya ke kiri. Nah, ke kiri doang. Dia nggak bisa jadi H2NO3 plus, enggak. Jadi dia minus 1 H plus, sehingga jadi senyawa NO3 min. Yang C, HCO3 min, ini udah jelas banget. Dia bisa ke kanan. Nah, dia bisa ke kanan menambah 1 H plus. Dia juga bisa kehilangan 1 H plus. Nah, nambah 1 H plusnya jadi apa? H2CO3. Tapi kalau kehilangan jadi CO3 2 min. Kalau yang D, PO3 2 min, ini udah jelas banget tidak akan mungkin ke sebelah kiri karena dia tidak punya H lagi yang untuk dilepaskan, sehingga jadinya dia tambah 1 H plus. Nah, jadinya apa? Jadinya adalah HPO3 min. Sehingga dari sini sudah jelas sekali mana yang bertindak sebagai amfoter atau sebagai amfiprotik yang bisa jadi asam ataupun basa, itu adalah HCO3 min, ya. Karena dia bisa berubah menjadi H2CO3, yang artinya berarti dia bertindak sebagai basa. Asamnya adalah H2CO3, dan untuk si HCO3 ini bisa bertindak sebagai asam kalau CO3 2-minnya menjadi basa, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 3 dan soal nomor 4-nya ya. Oke, jadi nomor 3 sama nomor 4 ya, kalau emang mau langsung cepet ya, kalau emang udah tahu jawabannya langsung 4 aja ya. Oke, nomor 5. Dalam reaksi Ag plus tambah Cl- menjadi AgCl, maka yang disebut sebagai asam Lewis adalah siapa? Oke, jadi di sini sebenarnya ini agak aneh ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bahas terkait dengan asam basa Lewis, ini kan bahas terkait dengan pasangan elektron bebas. Permasalahannya adalah mereka berdua itu tidak punya elektron bebas. Ya, kalau misalnya kita bahas kulit terluar, ya mungkin gini ya, mungkin yang dimaksud si soal itu begini. Apa namanya? Ag itu kan tangan, sebenarnya Ag itu kan misalnya anggap aja dia elektron valensinya 1. Nah, tapi karena berhubung dia plus, dia jadi tidak punya elektron. Nah, kalau Cl-, dia yang harusnya punyanya harusnya 7, ya kan? Punyanya 7, tapi ternyata dapat dari si Ag1, jadinya 8. Nah, cuman harusnya nggak begini, karena kalau misalnya kita mau bahas terkait dengan asam basa Lewis, itu biasanya yang satu adalah sebuah senyawa biasanya, bukan begini. Kalau begini ini namanya bukan asam basa Lewis sebenarnya. Nah, cuman ternyata pas saya cross check ke pembahasannya, ternyata soalnya bukan begini. Ag plus tambah dengan 2NH3 menjadi yang namanya AgNH3 2 kali. Nah, kalau ini possible. Karena apa? NH3 kita tahu. sorry. NH3 itu gambarnya begini. Nah, kan ada H plus, ada H seperti ini. Nah, ya udah, berarti ini mereka berikatan nih. Nah, yang ini kan ada Ag plus nih, ya kan, tadi ada Ag plus. Maka si yang ini nih akan ngasih ke si Ag. Sehingga apa? Ya, sehingga nah, seperti yang kita tahu bahwa definisi daripada si asam Lewis itu adalah akseptor PEB, ya, akseptor PEB. Sedangkan basa Lewis ini adalah donor PEB. Berarti dari sini bisa kita katakan si NH3 ini akan bertindak sebagai basa dan ini akan bertindak sebagai asam. Nah, ya sudah. Kalau kasusnya kayak gini bener Ag plus yang bertindak sebagai asam Lewis. Tapi kalau mungkin kita ngikutin ini,
Dan mungkin emang soalnya seperti ini, mungkin yang dimaksud soalnya itu seperti ini, ya. CL kan harus keluarnya kan 7 gitu kan. Ternyata nambah 1 jadi 8. Cuman permasalahannya adalah yang namanya pasangan elektron bebas, that means berarti ada pasangan elektron ikatan. Yang namanya ada pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas, that means suatu senyawa. Sedangkan Cl- ini hanyalah sebuah ion. Jadi kalau menurut saya nomor 5 ini soalnya aneh, ya. Cuman kalau emang mau maksa jawab, ya maksa jawab misalnya anggap aja, oh oke, ini kita anggap dia bisa sebagai pasangan elektron bebas misalnya. Ternyata dia donor. Oke, berarti Ag plusnya akan menjadi Cl. Oke ya, begitu. Cuman ingat, ternyata di soalnya sama di pembahasannya supaya dapat jawaban Ag plus ternyata soalnya beda. Ya, so hati-hati nih. Jadi ini oke, masih masih oke lah kalau kita jawab Ag plus ya. Karena mungkin kita anggap ini sebagai pasangan elektron bebas nih misalnya nih. Ini ke sini sehingga ini bertindak sebagai basa. Ini bertindak sebagai basa. Ini bertindak sebagai asam. Oke, kemudian untuk soal nomor 6 ya. Ini soal nomor 5. Untuk soal nomor 6, katanya kita punya informasi bahwa HNO3 ditambah dengan ini bukan BF ya, ini salah nih, ini tipe nih. Ini adalah HF ya. Mungkin atau di soalnya aja di sini aja deh saya tulis ulang. HF menjadi H2NO minus. Enggak bener nih, H2NO plus tambah dengan F min. Nah, sekarang pertanyaannya adalah HNO3 sama HF itu bertindak sebagai asam apa atau apa gitu ya. Nah, di sini kalau emang misalnya kita paksa, oke, kan ingat ya, ini materinya nyampur antara asam basa, redox, sama senyawa kompleks. So, apakah nomor 6 ini pasti asam basa? Belum tentu. Ya, kalau kita coba kita cek dulu ya. Cuman kalau misalnya kita tanya ini redox apa bukan, ini sebenarnya bukan harusnya. Ya. Karena apa? Karena kalau misalnya emang kita bahas ini redox, berarti kan ini H ini kan pasti plus 1 dan ini min 1. Jadi kalau ditotalin kan hasilnya 0. Terus ini min 1. Terus ini plus 2 ya karena satunya kan plus 1 ya. Ini plus 2 tambah berapa bla 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 dikurang 2 sama dengan 1 berarti N-nya ini plus 1. Terus habis itu ini plus 1, ini min 6 sama dengan 0 jadinya N-nya ini adalah plus 5. Nah, kalau kayak gini apakah dia bertindak atau ini apakah reaksi redoks? Tentu tidak. Karena apa? Ternyata di sini hanya mengalami reaksi reduksi. Karena apa? N-nya satunya adalah plus 5 sedangkan di sini N-nya adalah plus 1. Dia jadi mengalami reduksi saja. Nah, jadi sebenarnya ini ada yang salah sebenarnya soalnya. Ini bukan oksid donor ya. Nah, jadi gini. Untuk persamaan reaksinya itu sebenarnya nggak gini. Yang benar tuh reaksinya adalah HNO3 ditambah dengan HF. Nah, ini adalah H2NO3 plus ya. Jadi reaksinya tuh seperti ini. Nah, kalau dari sini sebenarnya udah kita dapat simpulkan bahwa ini sebenarnya reaksi asam basa ya. Yang dimana terjadi pergerakan protonnya dari sini ke sini, sedangkan kalau dari yang di bagian kanan itu dari sini ke sini ya. Ya sudah, berarti atau misalnya ini kan pasti bakal kita hubungkan HNO3 menjadi H2NO3 plus, kemudian untuk HF menjadi HF min. Nah, sehingga apa? Ya, sehingga ini adalah asam. Nah, apa? Ini adalah asam sebagai yang donornya. Ya, ingat ya donornya adalah asam. Ini jadi asam. Kemudian si F minnya adalah sebagai basa dan ini adalah sebagai basa ya. Oke, yang pasti HNO3 ini kan sebagai basa. Tapi ingat, ini kan kita ngeceknya pakai basa Lewis ya. Pakai basa Bronsted-Lowry, bukan basa Lewis. Sedangkan kalau misalnya ditanya emang apakah dia emang basa nih atau mungkin dia asam? Kita cek dulu nih, ya kan? HF ini udah jelas banget ya.
Nah, karena sebenarnya ini udah nggak bakal mungkin ya. Jadi jawaban nomor 6 ini udah nggak bakal mungkin A sama B. Karena gini, bedakan. Sebenarnya kalau model soal Lewis sama yang bukan itu ketahuan. Kalau Lewis model soalnya tuh seperti ini. Ini udah pasti Lewis, ya. Jadi kalau mau kita cek ini asam basanya pakai asam basa Lewis. Tapi kalau udah kasusnya kayak gini, ini udah nggak mungkin Lewis, karena dia nggak jadi satu. Namanya ada donor, pas ada donor ini berarti jadi satu kesatuan, seperti itu. Nah, ya udah, berarti antara C sama D. Nah, yang D, HF bertindak sebagai asam Brownstedt. Oke. Yang C, HNO3 berfungsi sebagai oksidonor. Nah, ini nih yang saya agak bingung nih. Kalimat dari oksidonor apakah donor oksigen? Tapi ternyata di sini nggak ada. Ini nggak ada hubungan sama oksigen. Karena emang ada ya, apa namanya, teori asam basa yang ada hubungan sama oksigen, yaitu adalah teori asam basa flux. Nah, Lux flux ya. Asam basa Lux fluid, yang dimana apa namanya, asam ini ya, asam ini adalah menerima atau akseptor O2- atau ion oksigen. Sedangkan basa itu adalah donornya. Tapi di sini tidak ada. Di sini yang terjadi adalah apa namanya? Apa namanya? Dia bertindak sebagai asam basa Brownstedt-Lowry. Ya, itu ada apa namanya, pergerakan proton. Jadi ini nomor 6 jawabannya D, bukan C. Terkecuali kalau emang ini reaksinya benar, cuman kalau menurut saya ini reaksinya udah pasti salah karena tidak ada H2NO+ setahu saya. Karena kalau misalnya ini dibikin reaksi dan ini harusnya adalah H2NO3+. Dan kemudian kalau emang misalnya ini adalah ada aseptor, ada donor, kalau emang misalnya dia mendonorkan nih, kan dari O3 nih mendonorkan jadi ini, terus dia berkurang O-nya. Kenapa di sini tidak ada O-nya? Nah, jadi pertanyaan lagi kan? Ya. So nomor 6 ini jawabannya adalah D, di mana si HF-nya ini bertindak sebagai asam Brownstedt-Lowry ya. Jadi di sini konsepnya adalah konsep asam basa Brownstedt-Lowry ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 5 dan 6. Jadi ini emang ada salah tipe ya kayaknya. Masa dari BF apa namanya, dari BF jadi F, sedangkan B harusnya si HF ya. Oke, kemudian untuk nomor 7 dan 8. Oke, nomor 7, suatu asam lemah dengan konsentrasi ini mengion sebanyak ini pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, jadi nomor 7 kita punya informasi bahwasanya ini alfanya berarti 1,3% ya. Nah, kemudian kita punya konsentrasi awal atau M0 yaitu adalah 0,1 molar. Kemudian ditanya adalah Ka-nya ini adalah berapa. Oke. So, sebenarnya kalau emang kita mau langsung ke rumus boleh sebenarnya. Cuman sebenarnya ini bisa kita logikakan sebenarnya adalah untuk alfa ini sebenarnya adalah membandingkan si akhir dengan si awal. Sama kayak efisiensi lah bahasa kasarnya. Nah, cuman masalahnya adalah kira-kira nih awalnya berapa nih. Nah, jadi di sini kan sebenarnya perbandingan begini aja cukup ya. Yang dimana sebenarnya ini berarti 1,3/100 sebenarnya. 1,3/100 ini sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 2. Kita bikin begitu aja. Jadi biar kita bikin dalam bentuk apa namanya, 10 apa namanya, dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, MT-nya ini adalah itu yang kita mau cari. Per MT sama dengan M0-nya adalah 10 pangkat min 1. Berarti bahasa kasarnya adalah ketika 10 kita punya 10 pangkat min 1 molar dengan derajat ionisasi atau mengion sebanyak sebesar segini, maka sisanya atau yang akan itu jadinya adalah sebesar 1,3 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, tapi sebelum itu kan ingat bahwa karena ini adalah sesuatu atas asam lemah, maka sebenarnya dari awal ini sebenarnya dia akan terurai sebagian menjadi H+ ditambahkan dengan amin. Nah, di mana mula-mula reaksi sisa begini ya. Sehingga berarti
Kalau kita mau mencari kesetimbangan, nah, kan rumus kesetimbangan itu kan konsentrasi produk per konsentrasi si reaktan. Jadinya berarti ini konsentrasi H+ kali dengan konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi si Ha. Nah, karena kita punya di sini 0,1 molar, maka kan nanti akan bereaksi sebesar X. Nah, berarti gitu kan ya. Berarti ini sisanya adalah 0,1 kurang X. Ini X sama X nih. Nah, ini kan awalnya belum ada. Sehingga sebenarnya untuk nilai KA-nya sendiri sebenarnya kita sudah punya informasi bahwa KA-nya ini adalah X kali X per 0,1 kurang X, yang artinya berarti KA-nya di sini persamaannya adalah X kuadrat per 0,1. Kenapa kok 0,1? Karena kita tahu bahwa ini adalah terionisasi sebagian, otomatis ini X-nya adalah sesuatu yang kecil. Dan kalau misalnya kita punya sesuatu yang kecil atau misalnya sesuatu yang besar nih, dikurang dengan sesuatu yang relatif lebih kecil, itu pasti nggak jauh banget berbeda hasilnya dengan yang awalnya. Jadi di sini kita menggunakan pendekatan bahwa 0,1x ini kurang lebih jawabannya sama dengan 0,1. Jadi untuk mempermudah perhitungan lah bahasa kasarnya. Cuman masalahnya adalah kita tahu nggak ini yang bereaksi berapa. Nah, sebenarnya dari sini udah ketahuan ya bahwa X-nya sebenarnya ini udah ketahuan. Oh, kan ini adalah konsentrasi akhir kan. Karena kan kita mau kalau misalnya mau nyari kalau misalnya derajat ionisasi itu adalah terurai per mula-mula gitu ya. Nah, atau gini. Sebenarnya di sini kan kita udah tahu ya bahwa kan katanya mengion sebesar 0,013 nih berarti ya. Wait. Tunggu dulu. Ini kalau kita bikin desimal berarti 0,013 ya. Nah, katanya kan ini terurai sebanyak ini, gitu kan ya. Kalau misalnya kita anggap aja deh, oke, karena kita tahu nih bahwa 0,013 kali 0,1 ini kan berarti 0,013 kali 0,1, ini 0,013 kali 0,1. Kan gitu ya jatuh-jatuhnya ya. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya kita bahasa kasarnya tuh sebenarnya sama aja sebenarnya. Nah, atau gini aja deh. Kita mulai daripada repot begini, daripada puyeng. Sebenarnya kita balik lagi ke konsep dasarnya aja. Ha kan terurai menjadi H+ tambah amin. Ini kita pakai balik lagi ke dasarnya, kita ngakalin sendiri, kita bikin rumus sendiri. M R S. Misalnya nih, kita punya sesuatu. Ya, kita punya sesuatu. Misalnya kita anggap ini M0, ya kan? Karena kita tahu bahwa alfa ini adalah terurai per mula-mula, ya. Terurai per mula-mula. Berarti bisa kita katakan terurai ini adalah sebesar alfa kali mula-mula. Jadi karena berhubung mengion sebanyak seperti ini, 1,3% atau 0,013 dari ini gitu ya. 0,013 kali M0. Ini pun juga pasti sama dong ya kan. Nah, ini mungkin kita bikin agak jauh lagi aja karena berhubung angkanya nyusahin. Nah, ini kan awalnya belum ada. Berarti karena berhubung dia bereaksi sebesar 0,013 M0, maka di sini pun juga sama. Karena koefisiennya sama kan. Nah, berarti ini 0,013 M0, and then otomatis ini adalah sesuatu yang kalau bahasa kasarnya kan berarti ini M0 dikurang dengan 0,013 M0. Terus ini hasilnya pasti sama persis dengan yang ini karena awalnya nggak ada, walaupun emang dia terbentuk sekecil apapun pasti akan ada bentuknya. Tapi kalau kita udah punya sesuatu yang sangat besar, kayak misalnya ini contoh 1. Kalau kita hitung gitu ya, atau misalnya ini kita kalkulasi, ini kan jawabannya berapa? 0, berapa sih? 0,987. 0,0987 MO. Ya ini apa bedanya gitu kan sama kayak 0,1 MO. Makanya kenapa kalau misalnya dia terionisasi sebagian, ya kalau terionisasi sebagian, maka yang di bagian sini nih, ya di bagian sini itu nggak bakal jauh beda. Sorry, ini 0,987 ya. Nah, 0,987. Jadi setara dengan
si MO-nya gitu ya. Oke. So, karena berhubung kita punya Ka gitu kan. Katanya kita punya Ka yang dimana persamaannya adalah seperti ini. Nah, ya sudah, berarti per konsentrasi Ha. Nah, karena kita tahu bahwa Ha-nya ini adalah sesuatu yang nilainya sama dengan per M0. Nah, kita masukin dia M0. Terus H plusnya adalah 0,013. 0,013 M0 dikali dengan 0,013 M0. Nah, otomatis sudah bisa dipastikan bahwa ini sama ini habis. Berarti di sini kita ngitung Ka-nya adalah sama dengan, nah, Ka-nya sama dengan, ini jadinya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 2 kali 1,3 kali 10 pangkat min 2 kali M0-nya adalah 10 pangkat min 1. Sehingga Ka-nya adalah 1,69 kali 10 pangkat min 5. Atau berarti kurang lebih sekitar 1,7 kali 10 pangkat min 5. Jadi jawabannya kita bisa predik jawabannya yang A. Walaupun sebenarnya apa namanya, kalau di bukunya di pembahasannya nggak pakai sistem seperti ini sebenarnya. Cuman emang mirip ya. Logikanya sama. Kalau misalnya kita punya di sini A, terus abis itu di sini alfa A, berarti di sini 1 kurang alfa A gitu. Dan nanti ujung-ujungnya juga nanti akan ada dicoret salah satunya, karena kalau di bukunya kan jadi A kuadrat tuh, ya kan, A kuadrat per A. Nah, cuman nggak tahu antara mungkin saya hitungannya ngaco, ya kan. Karena setahu saya 1,3 kali 1,3 tuh 1,69 kan. Kenapa kok jawabannya bisa 1,71 gitu loh. Oke, itu nomor 7. Nomor 8. Untuk nomor 8, kita punya informasi bahwa suatu konsentrasi basa B adalah 0,01 molar. Kb-nya adalah segini, maka derajat disosiasinya adalah berapa sih? Kan gitu ya. Nah, ini kan gak ada reaksi. Nah, kita bisa akalin. Jadi suatu basa B, kalau misalnya kita, bahasa kasarnya adalah kita campurkan dengan air, akan terbentuk adalah H3O plus atau mungkin BH plus ya, ditambahkan dengan OH min. Sehingga berarti di sini adalah basa, asam, ini asam, ini basa, ya kan, asam basa, basa asam, nah, kan gitu. Nah, jadi biar reaksinya adalah ini terjadi ada donor proton, ya, dari sini ke sini. Kalau yang di sini donor protonnya begini. Ya sudah, dari reaksi ini kalau misalnya oke, M R S set. Nah, oke, mungkin ini saya hapus dulu ya nomor 7-nya ya, karena ini kayaknya mungkin bakal panjang banget jawabannya. Oke, awalnya 0,01. Nah, ini kita nggak peduli karena di sini H2O-nya berbentuk liquid, sedangkan di sini biasanya di sini akan terbentuk aquos ya. Nah, ini terbentuk aquos dan ini bahasanya biasanya pasti aquos ya. Nah, berarti kalau misalnya nih, kan derajat disosiasi ini adalah sama kayak derajat ionisasi, cuma bedanya adalah kalau misalnya untuk si, beda penyebutan aja sih sebenarnya. Disosiasi ini berarti terpecah gitu. Jadi bahasanya ini akan terpecah menjadi apa sama apa. Jadi sama aja kayak kurang lebih alfa yang ditanya sebenarnya. Nah, ini kan berarti ingat, alfa itu adalah terurai per mula-mula. Berarti bisa kita katakan yang terurai atau yang bereaksi itu sama dengan alfa dikalikan dengan mula-mula. Ya udah, berarti ini alfa kali 0,01 dan ini kita nggak peduli karena emang kita nggak pakai. Karena dalam kesetimbangan, ingat dalam kesetimbangan kimia itu fase liquid nggak guna sama sekali. Walaupun ada, nggak bakal kepake. Untuk BH plus sama OH-nya nggak ada. Dan ini berarti karena berhubung udah sama ya koefisiennya ya, udah seimbang. Berarti ini adalah 0,0 alfa kali 0,01. Ini juga alfa kali 0,01. Atau berarti ini bahasa kasarnya berarti ini adalah 1 kali, berarti ini sama aja kayak 1 kurang alfa kali 0,01. Nah, kan gitu ya. Terus ini kita nggak peduli. Ini sebesar 0,01 alfa dan ini sebesar 0,01 alfa. Ya sudah, lalu kita bikin saja Kb sama dengan konsentrasi BH plus dikalikan dengan konsentrasi OH min per konsentrasi B-nya.
KB sama dengan 0,01 alfa dikalikan dengan 0,01 alfa per 1 kurang alfa kali dengan 0,01. Nah, yang alhasil berarti ini kita coret ya kan. Oke, sorry, KB-nya kan udah ada ya, kenapa nggak kita masukin ya? Sorry. 6,46 atau mungkin kita pakai 6,5 aja. Oke ya nggak apa-apa deh, 6,46 kali 10 pangkat min 4. Berarti dari sini 6, apa namanya? Nah, tapi ingat jangan lupa, karena berhubung otomatis apa namanya? Karena yang terurai ini kan kita anggap basa lemah ya, karena emang ada KB-nya. Maka dari si ini hasil daripada 1 kurang alfa ini kita bisa pakai pendekatan dia jawabannya adalah 1. Sehingga jadinya ini langsung aja kita masukin 1 kali 0,01. Jadinya berarti ini 6,46 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 2 kali alfa kuadrat. Berarti alfa kuadratnya adalah 6,46 kali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 2. Sehingga nilai alfa kuadratnya adalah 6,46 kali 10 pangkat min 6. Berarti alfanya adalah akar kuadrat daripada 6,46 kali 10 pangkat min 6. Berarti alfanya adalah, ya tinggal kita cari. Akar dari 6,46 ya kan. Akar 6,46 ya. 6,46 itu adalah 2,5. 2,54. Nah, 2,54 kali 10 pangkat min 3. Sorry. Ini bukan 10 pangkat min 6 ya. Kan min 4 dikurang min 2. Jadinya dia min 2 harusnya. Nah, berarti min 2 ya. Di sini jadinya min 2. Berarti kalau di sini min 2, jadinya di sini min 1. Ingat aturan pangkat ya. Kalau akar ini berarti akar pangkat itu kan berarti A pangkat M, pangkat dalam dibagi dengan pangkat luar. Sehingga di sini jawabannya alfanya sama dengan 0,254 ya. So, ya jawabannya nomor 8 adalah yang B. Dan kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 7 dan 8-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10 untuk dua nomor terakhir di di tes formatif yang pertama. Nomor 9, hasil kali kelarutan atau KSP daripada BeOH 2 kali, maka kelarutan BeOH 2 dalam 1 liter larutan kira-kira sama dengan berapa? Oke, ini ditanya dengan ini S-nya ini berapa ya? Kalau kita punya KSP 4 kali 10 pangkat min 8. Oke, kita bikin dulu nih. BeOH 2 kali itu akan terurai menjadi apa? Be2 plus tambah 2OH min. Nah, berarti kalau misalnya nih awalnya kan kita anggap aja ini punya S. Ini kan belum terbentuk. Nah, berarti kan bereaksi pasti sebesar S nih, ya kan? Nah, ini jadinya adalah S dan ini adalah 2S. Makanya sebenarnya untuk KSP karena ini berhubung sebenarnya ini kan solid nih ya, kelarutan yang namanya kelarutan kan kelarutan garam. Atau kelarutan garam ataupun basa ataupun asam yang pasti dalam bentuk padat. Jadi sebenarnya mau dia awalnya ada atau enggak, mau sisanya berapa, ya tetap nggak bakal peduli juga. Toh juga ini nanti aki, ini aki. Sehingga makanya untuk perhitungan KSP-nya hanya kita hitung konsentrasi Be2 plus dikalikan dengan konsentrasi OH- dipangkatkan dengan 2. Ingat ya, dipangkatkan dengan koefisiennya. 4 kali 10 pangkat min 8 sama dengan, nah jadinya sisanya ini kan berarti nggak peduli mau berapa kayak gitu kan ya. Berarti di Be2 plusnya ini adalah S dan ini hasilnya adalah 2S. Atau bahasa kasarnya gini, ini kebalik ya. Kita nggak tahu ini garamnya berapa, tapi intinya kita tahu bahwa dia larut sebesar sekian, sebesar S. Karena kan S ini kan kelarutan ya, bukan konsentrasi awal, bukan. Nah, karena berhubung kita nggak peduli dengan si padatan, makanya mau awal sama sisanya kita juga nggak pakai. Ya udah, berarti Be2 plusnya, ingat ya yang dipakai yang bagian sini ya, dalam keadaan terakhir. Berarti
ini adalah S kali 2S kuadrat, jadinya berarti 4 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 4S pangkat 3 ya. Ini kan 4S kuadrat kali S, jadinya 4S pangkat 3. Kemudian ini sama-sama kita bagi dengan 4, berarti dapat kita simpulkan bahwa S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 8, berarti S-nya adalah akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 8. Nah, ternyata angkanya ini kan nggak bagus nih. S sama dengan 10 pangkat min 8 per 3. Nah, berarti ini adalah gram per liter harusnya. Berarti kalau misalnya 1 liternya, berarti 1 liternya berarti 10 pangkat min 8 per 3. Cuman kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, maka supaya bisa dapat menghasilkan 10 pangkat min 6, menurut saya sini kayak bukan 4 kali 10 pangkat min 8, melainkan min 18. Jadi ini mungkin saya edit aja ya, soalnya saya manipulasi terlebih dahulu, sehingga kalau misalnya dengan begini, berarti kelarutannya jadi 10 pangkat min 6 dong ya kan. Jadi 10 pangkat min 6. Karena apa? Ini perhitungannya adalah ini saya setara dengan 10 pangkat min 18 per 3 sama dengan 10 pangkat min 6. Ya udah, berarti kalau misalnya kelarutannya adalah 10 pangkat min 6 gram per liter, berarti kalimat tersebut bisa kita katakan bahwa dalam 1 liter itu akan larut sebesar 10 pangkat min 6 gram. So, dari sini barulah jawabannya adalah yang D. Dengan modifikasi soal yang dimana ini sebenarnya kayaknya tipe, harusnya 4 kali 10 pangkat min 18, bukan 4 kali 10 pangkat min 8 ya. Oke, so nomor 10. Nomor 10 kita punya informasi bahwa 3 zat ini ternyata mempunyai KSP yang sama. Nah, pada temperatur KSP yang sama dengan pelarut yang sama, karena kalau pelarutnya beda biasanya kelarutannya juga beda. Karena biasanya pengaruh kelarutan dalam ion senama itu nanti akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan. Oke. So, kalau dari sini berarti kita lihat dulu CuN3, terus abis itu ada CaCO3, ada PbI2. Dan ingat, ini dalam semua dalam bentuk garam. Dalam bentuk solid ya, dalam bentuk padatan. Berarti ini tembaga 1 oksida. Sejak kapan jadinya CuN3? Tembaga 1 oksida tuh berarti Cu plus tambah O2 min. Cu2O. Sehingga ini akan terurai menjadi 2Cu plus dalam bentuk aqueous kalau setelah kita larutkan kan, ditambahkan dengan O2 min dalam bentuk larutan. Jadi ini sebenarnya kalau kita bahasanya ini adalah kesetimbangan ya sebenarnya. Oke, atau sebenarnya panah bolak-balik sebenarnya lebih tepatnya ya. Mungkin ini karena ini mungkin biar lebih detail lagi nih, panah bolak-balik. Ini panah bolak-balik ya. Oke, karena yang namanya reaksi kelarutan sih sebenarnya itu adalah reaksi kesetimbangan. Oke, ini Ca2 plus kalsium karbonat. Oh ya bener ya, Ca2 plus tambah CO32 min kalsium karbonat timbal iodida Pbi2, betul, Pb2 plus tambah 2 imin. Nah, di sini kita perlu nyari KSP-nya aja karena KSP-nya sama. Kita lihat aja sebenarnya dari rumus KSP yang terjadi. Oke, jadi mungkin ini akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, kalau dari yang pertama ini berarti KSP-nya otomatis kan ini langsung aja ya. Berarti ini langsung aja nih. Yang kita perlukan kalau misalnya di sini S, ini 2S gitu ya. S, ini 2S, ini S. Terus ini S, ini S, ini S. Dan ini S, ini S, ini 2S. Nah, kan berarti Cu plus pangkat 2 dikalikan dengan O2 min. Yang kalau misalnya kita hitung nih, ya kita masukin 2S pangkat 2 kali S. Hasilnya adalah 4S pangkat 3. Nah, kan gitu. Terus kalau misalnya untuk yang CaCO3, KSP-nya berarti Ca2 plus kali dengan
CO3 2-. Nah, kalau kita masukin berarti S kali S jadinya adalah S kuadrat. Sedangkan kalau untuk KSP-nya si PbI2 alias timbal iodida, nah, berarti Pb2 plus tambah dengan I min pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah S kali 2S pangkat 2 hasilnya adalah 4S pangkat 3. Nah, dari sinilah sebenarnya kita harus, kan kita mau nyari nih kelarutannya berdasarkan rumus KSP. Berarti ini kita hapus terlebih dahulu aja ya. Nah, oke, dari yang Cu2O terlebih dahulu. Nah, untuk yang Cu2O karena rumus KSP-nya adalah 4S pangkat 3, berarti untuk S pangkat 3-nya itu adalah KSP per 4, berarti S-nya adalah akar pangkat 3 daripada KSP per 4. Terus kemudian untuk CaCO3. Nah, KSP-nya adalah S kuadrat. Berarti S-nya sama dengan akar kuadrat daripada KSP. Untuk PbI2 ini sama seperti si Cu2O. KSP-nya adalah 4S pangkat 3, berarti S-nya adalah akar pangkat 3 daripada KSP dibagikan dengan 4. Nah, dari sini kalau KSP-nya aja sama, berarti dari sini udah dapat disimpulkan bahwa S-nya PbI2 itu pasti sama dengan S-nya daripada Cu2O karena memiliki rumus S yang sama. S-nya sama nih, kalau karena KSP-nya sama, S-nya rumusnya sama. Lebih lagi KSP-nya sama. Wah, udah pasti hasilnya sama tuh. Ya udah, berarti S-nya PbI2 sama S-nya Cu2O itu sama. Ya udah, berarti wah, kok nggak ada? Ya jelas. Orang ini sebenarnya tembaga satu oksida ini salah di sini. Ini ada sesuatu yang salah. Yang pasti ya, wait, CaCO3. Wait, itu dulu. Bentar. Karbonat itu setahu saya kayaknya 2- deh ya, ion karbonat. Bentar, coba saya cek dulu karena di ini kayak agak ngaco. Ion karbonat. Karbonat itu CO3 2- ya benar. Berarti memang bukunya yang salah ya. Nah, misalnya nih kita punya KSP yang sama. Terus yang satu di akar pangkat 3, yang satu di akar pangkat 2. Oke, kita kasih angka aja deh biar gampang. 10 pangkat min 12. Kalau misalnya kita bikin akar 10 pangkat min 12, jawabannya adalah 10 pangkat min 6. Kalau 10 pangkat min 12 kalau kita akar pangkat 3 jadinya adalah 10 pangkat min 4. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hasil akar pangkat 3 gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan yang akar 2 gitu ya. Berarti lebih besar dong yang hasil akar pangkat 3-nya. Ya udah, berarti dari sini dapat kita simpulkan sendiri bahwa SPBI2 itu sama SCU2O itu sama. Dan di mana mereka berdua ini sama-sama lebih besar daripada S-nya CaCO3. Jadi inilah kesimpulan yang benar. Jadi di sini nih karena berhubung nih udah jelas banget nih, ini udah pasti salah soalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini CaCO3 katanya sama dengan PbI2, ternyata penguraiannya salah. Karena harusnya kalau CaCO3 kan terurai menjadi begini. Tapi si pembahasannya sendiri dia terurai menjadi apa? Ca2 plus tambah 2CO3-. Kalau NO3 iya. Kalau CO3 kan karbonat pasti 2- ya. So nomor 10 ini udah jelas banget salah soal. Pertama ini ya yang jadi udah tahu banget nih, ini udah jelas banget salah. Alhasil juga pasti pilihan gandanya juga pasti ngawur. Jadi soal nomor 10 ini mungkin saya bikin ralat soal sendiri, bukan CuN3 melainkan Cu2O biar sesuai dengan nama senyawanya, yaitu adalah tembaga satu oksida. Bahkan di bukunya sendiri kalau CuN3 ini terurai menjadi apa?
Cu2 plus tambah dengan 2NH3 nih ternyata. Loh kok ngaco gitu kan, tiba-tiba kok ada NH3, ada amonia, why gitu kan. Oke, so begitu aja untuk tes formatif pertamanya ya di modul ketiga. So kita akan lanjut next ke tes formatif kedua masih dengan modul ketiga.